Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Abuya yang saya hormati. Saya Arafah. Mau bertanya tentang adab memanggil orang yang kita hormati, apakah ada aturan di dalam Islam? Soalnya sekarang sedang tren lagu Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha, yang disebut dalam lagu tersebut hanya namanya saja tanpa ada Sayyidah atau Bunda atau Siti, Sayyidati. Terima kasih Buya atas ilmu yang diberikan di channel YouTube ini, semoga terus berkembang ya. Dan maaf Buya kalau boleh request buat kajian masalah fikih buat kami orang-orang awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafah dari Jakarta. Jazakallah khairan jazak. Taib. Saya pernah berbicara tentang keimanan seseorang itu akan meningkat dari modal yang namanya cinta. Ketika seseorang tumbuh dan berkembang rasa cinta, maka akan bergerak mengarahkan kepada kekuatan iman melalui amaliyah yang ia cintai. Satu contoh, kita cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah ya, dengan bermacam-macam bentuk cinta kita yang pada intinya akan menghasilkan taat. Dan kedua, adab. Jadi cinta itu akan menghasilkan ta'atun wa adabu, sesuai yang diucapkan oleh Imam Ghazali. Orang yang memiliki cinta ya akan bisa dia menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad, dan dia akan beradab pada Allah dan beradab kepada Nabi Muhammad seperti yang yang kita dengar dari kalangan para sahabat, bagaimana dia duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga bagaimana adabnya para sahabat dengan ummahatul mukminin. Di antaranya ada Sayyidina Ali karramallahu wajha ketika terjadi perang Jamal, yang di situ Aisyah radhiyallahu anha ada di situ. Begitu hormatnya Imam Ali karramallahu wajha kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun pada saat itu terjadi persinggungan, namun alhamdulillah nilai adab ini masih dan selalu dijunjung oleh para sahabat Nabi Muhammad. Dan adapun apa yang mereka lakukan itu merupakan ijtihad mereka masing-masing. Wa ma jara bainal ashabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadun nuthbitu. Nah, saya katakan ini kaitan dengan cinta. Nah, di dalam makrifat nur Nabi Muhammad untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita harus mengetahui haknya Rasul. Wa min huquqin Nabi Muhammad, seperti dalam pelajaran kita malam Jumat berbicara tentang hukukul Mustafa, maka ada satu kitab yang namanya Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa itu membahas tentang hukukul Mustafa, hak-haknya Rasulullah. Nah, di antara haknya Rasulullah adalah di antara ada at-tauqir, menjunjung, mengagungkan, wa tu'addimuhu wa tuwaqqiru, menjunjung Nabi Muhammad dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada wala taj'alu du'a rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha, jangan kau jadikan di dalam memanggil Rasul seperti kau memanggil engkau dengan yang lainnya. Artinya di sini kita diwajibkan untuk menjunjung Nabi, dan itu sudah menjadi tabiat
siapa yang kita cintai dan benar-benar kita cinta, maka kita akan menghormati dan menjunjung, bahkan ketika kita memanggilnya. Satu contoh secara tabiat, ketika kita memiliki ayah atau ibu, pernahkah kita memanggil ayah kita dengan nama? Pernahkah kita memanggil ibu kita dengan panggilan nama? Tidak. Kenapa? Karena dia adalah bapak kita dan dia adalah ibu kita. Kalau di situ ada hukukul Mustafa, haknya Rasulullah, kita wajib mengagumi. Itu gak perlu diajarin. Kalau benar kita cinta, maka kita akan menuruti apa yang merupakan ucapan orang yang kita cintai, dan kita akan adab dengan orang yang kita cintai. Itu fitrah. Itu fitrah. Inilah kelemahan dari sebagian kita yang berkuar mengatakan cinta, namun dia tidak tahu arti cinta, buah cinta, dan hakikat cinta. Sehingga nampak dari para pencinta itu satu sikap yang kurang sopan. Dan saya katakan, ini karena lemahnya cinta mereka kepada orang yang ia cintai, sehingga kurang banyak mengenal. Maka pentingnya kita ini mengenal. Nah, di sini ya, Al-Imam Sayyidina Maulana Ki Haji Hashim Asy'ari, Maha Guru kita, di antara Maha Guru para ulama-ulama yang ada di Indonesia, telah menanamkan kepada kita semua bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad dan kita mengagungkan Rasulullah, menghormati Rasulullah. Bahkan bukan itu saja, gal Ki Haji Hashim Asy'ari wa min tawqiri sallallahu alaihi wasallam birruhu wa birru alihi wa dzurriyyati wa ummatil mu'minin azwajihi. Dan di antara pengagungan kita kepada Nabi Muhammad atau menjunjung kita Rasulullah, berbuat baiknya kita kepada sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiknya kita kepada keluarganya dan kepada keturunannya dan kepada ibu-ibu orang mukmin dan istri-istrinya. Ibu-ibu orang mukmin sebagai istri-istrinya. Di antaranya ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Itulah yang tadi diajarkan oleh para salafus saleh. Itu yang telah ditanamkan oleh para guru-guru kita. Karena apa? Sudah jelas. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlil bait wa yutahhirukum tathira. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi wa azwaju ummatuhum. Nabi lebih utama, kita utamakan dibanding orang mukmin. Dan juga istri-istrinya adalah ibu. Kita utamakan semua. Jadi kalau kita memanggil ibu kita, ibu, mama, kita manggil bapak kita, ayah, papa, Anda memanggil dan menyebut beliau itu harus melebihi daripada ibu kita. Dan ini ada ajarannya. Ini adalah ajarannya. Maka ya, bukan menjadi keberatan bagi kita, justru itu menjadi keberuntungan. Cinta kita kepada Nabi Muhammad kita kuatkan kepada keluarga dan cucu Rasulullah. Ini bukan berarti itu keuntungan untuk mereka. Keuntungan itu kembali kepada kita semua. Kita cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad, keberuntungannya buat kita. Buat kita keberuntungannya. Jadi Allah
menciptakan Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad, keluarga, cucu, dzurriyyah Nabi Muhammad, pada hakikatnya untuk memberikan keberuntungan buat kita dan keturunan kita. Bukan keberuntungan mereka. Bukan. Keberuntungan buat kita. Karena itu merupakan bagian kesempurnaan cinta. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan urkubu Muhammad dan bi ahli baiti. Perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keluarganya. Bagaimana? Walladzi nafsi biyadi, dan demi diriku yang ada di sisinya, la qarabatu Rasulullah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Kerabat Rasulullah paling aku cintai dan sukai dalam bersilaturahmi atau menghubungkan diriku padanya dibanding keluargaku. Maka yang saya anjurkan ya untuk memiliki nilai sopan dan adab. Ini lanjutan daripada Ki Hasyim Asy'ari, wa min tawqiri wa biri sallallahu alaihi wasallam wa tawqiru ashabi wa biruhum. Sama. Dan di antara menjunjung Nabi Muhammad adalah menjunjung sahabatnya. Dan selalu kita berbuat baik dan selalu mengetahui hak-hak mereka dan mengikuti perjalanan mereka dan memuji mereka dan minta ampun untuk mereka. Lihat, ini yang telah diajarkan oleh para guru kita. Jadi yang saya harapkan hanya tumbuhkan cinta yang didasari mengenal yang sebenarnya. Banyak orang cinta tapi tidak didasari dengan mengenal yang sebenarnya, akhirnya aut-autan cintanya. Aut-autan. Jadi wajib kita untuk menjunjung dan mengagumi Nabi, sahabatnya, kerabatnya, isi-isi beliau, dan itu hukumnya haram kalau kita tinggalkan. Jadi hukumnya wajib. Kemudian ada yang mengatakan cinta mah di hati. Benar, cinta itu di hati. Seperti penyakit hasud itu ada di hati. Tapi kalau Anda punya penyakit hasud ada dalam diri Anda, kemudian Anda tampakkan melalui lisan Anda, berarti hasud Anda berdosa dengan hasud Anda. Sebaliknya juga, ketika kita punya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada istri Rasulullah, kemudian kita ucapkan melalui lisan kita, berarti Anda mendapatkan pahala dengan cintaan Anda. Seperti sama, ada orang yang namanya maksiat, orang yang hasud tapi tidak keluar, dia dianggap maksiat. Tapi orang yang hasud kemudian dia berbicara dengan bentuk ghibah, maka dia dosa dengan sebab Kenapa? Karena ketika itu dengan sebab hasud, maka keluarlah kata-kata jelek. Begitu juga dengan sebab Anda cinta, akan keluarlah kata-kata baik. Maka bagi mereka yang benar-benar cinta murni kepada Nabi dan keluarga Nabi, kalau memang kita akan mendapatkan pahala karena cinta kita kepada keluarga Nabi, maka akan keluarlah kata-kata yang baik, akan keluarlah kata-kata yang sopan. Makanya kalau kita ada ketemu dzurriyyah Nabi Muhammad, ya kita enggak manggil namanya. Kenapa? Ya karena ini cinta. Ya Habib, mau kemana Habib? Kalau di
di mana di Surabaya Y, ya. Kalau di sini Wan, ya kalau Betawi emak, tapi sekarang udah merata. Ya Habib, ini kenapa? Karena cinta. Ketika itu cinta kepada keluarga Nabi ada di hati kita, pengen mendapatkan pahala. Cinta kita ya akan keluar dari lisan kita, bahasa yang baik. Nah ini harapan. Ini harapan kita bahwa kita mengagumi, mencintai istri Nabi Muhammad. Kalau ingin mendapatkan pahala dari cinta kita kepada istri Nabi, maka sebutkanlah istri Nabi dengan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan. Panggillah dengan bahasa yang sopan. Bagaimana? Ya bagaimana Anda manggil ibu Anda. Gak mungkin toh Anda manggil nama emaknya Time. Time kemari. Gak mungkin. Akan keluar Ma, Umi, bapak kita, babanya Mamat, mat. Ditabokin pisan itu bapak kita. Mbak, walaupun kita sama orang juga, dari mana itu bang? Pakaian? Oh no, baba ngasih. Tuh kan nggak berani nyebut namanya ya. Baba ngasih. Masa baba lu? Oh no, si Mamat. Ditabokin bisa gitu. Kenapa kita ngomong baba? Kenapa kita nyebutin? Nggak nyebutin Mamat? Karena cinta. Itu orang tua kita. Nah begitu juga kita sama ibu-ibu, istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan berarti mereka tidak punya cinta. Mereka punya cinta. Apa yang terjadi dengan kejadian kemarin, bukan mereka tidak punya cinta. Mereka punya cinta. Cuman ya dia dapat pahala cinta mereka. Cuman berusahalah untuk mereka mendapatkan pahala karena cinta. Pahala karena cinta akan nampak gerak yang baik, gerak yang sopan. Berarti orang tersebut akan mendapatkan pahala dengan cintanya kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada kerabat Nabi, khususnya yang kita bahas tentang istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai bahasa yang bagus. Kalau dalam tawasul kita kan gitu, ya kan? Al-Fatihah ila haudatina wal-Fatihah Al-Fatihah Allah yang kudu dunub wa yasu'u wa yasmatu wa yaj'alu kibasulah haudidin sunnatu min Allah sa'adatina Abi Bakar Umar Uthman wa alul Hasan Hussein wa Fatimah wa Khadijatal Fatimah Zahra wa Khadijatal wa Aisyah. Puji dengan cara bagaimana puji ya bisa diluruskan itu ya, apanya tuh, nyanyiannya atau apa namanya tuh, bisa diluruskan itu ya. Mudah-mudahan ini semua akan bertambah mengenalnya kita kepada keluarga Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.